Fa inna min jumlatiha, karena di antara muatan cakupan kandungan dari nasihat ada apaan? Taatullah wa rasulih, yaitu ajakan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iman, dan beriman, wal amal, dan beramal bima qala, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, min kitabin, dari Al-Quran, wa sunnatin, dan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dari sabda beliau. Itu tuh agama. Apa sih agama? Ya Al-Quran, ya sunnah Rasul, firman Allah, sabda Rasul. Itu kandungan nasihat apaan? Ya itu. Kalau orang menyampaikan nasihat pasti mengutip apa? Firman Allah, mengutip hadis Rasulullah SAW. Boleh juga sih nyampein nasihat menurut filosof, menurut ahli fisika siapa ini? Menurut siapa? Rocky Gerung, Rocky Gerung. Ya, kita kalau pengen bicara pasti sandarannya apa? Al-Quran, Al-Hadis, Quran dan hadis. Itu yang jadi sandaran kita tuh. Walaysa wara'a dzalik siwad din, dan enggak ada di belakang itu dari cakupan agama. Kama salaf fi hadits Jibril, sebagaimana yang sudah dahulu kita bahas juga dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu apa sih? Hadis Jibril, hadis tentang pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu kan agama muatannya. Qulna, ketika Rasulullah SAW bersabda ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami yaitu para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai baginda Rasul, nasihat itu bagi siapa? Qala lillah, bimana al-imanu bihi. Yang pertama nasihat itu adalah lillah, artinya bagi Allah. Mungkin bagi Allah ini nasihat yang bersumber dari Allah gitu. Bimana al-imanu bihi, artinya apa? Nasihat itu adalah dari Allah. Al-imanu bih, kita beriman kepada Allah. Wa ta'atuhu bil qalbi, dan kita taat kepada Allah dengan hati, wal badan, dan badan. Hati kita taat, badan kita ikut. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa ma dzukira huwa fil haqiqah rajun al-'abdi. Kalau secara hakikat nasihat itu pasti adalah untuk hamba. Bukan nasihat itu untuk Allah. Sumber nasihat itu dari Allah. Nah, itu benar. Min man nasa nafsu min nushi nafsi idh huwa subhanahu wa ta'ala ghaniyun an dzalik. Yang patut mendapatkan nasihat adalah hamba manusia, bukan Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala enggak perlu nasihat. Maknanya adalah sumber nasihat yang pertama adalah dari Allah. Dari Allah berarti dari Al-Quran, firman Allah. Yang kedua, wali kitabihi, dan bagi kitabnya. Sumber dari nasihat itu adalah dari Al-Quran, dari kitabnya, bimakna ta'zimuhu wal imanu bihi wal amal bima fihi wa ma asbah dzalik. Kitabnya Allah, Al-Quran. Dengan apa bentuk nasihat Al-Quran? Bagi kita harus memiliki sikap yang benar terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengagungkan Al-Quran. Al-Quran harus kita kita hormatin, kita agungkan. Gimana ngormatin Quran? Gimana mengganggu Al-Quran? Caranya diapain? Al-Quran kita angkat-angkat itu kita peluk di dada kita gitu. Kita taruh di etalase yang cakep banget, pakai lampu hias, pakai pernak-pernik begitu. Dengan tidak meninggalkan Al-Quran dalam keseharian kita. Ini sering kita dapat nasihat tentang Al-Quran. Jangan tinggalin Quran.
luangin waktu, bikinin waktu buat Al-Quran. Cuma sekali lagi nih, mungkin bukan pertama kali saya sampaikan ya, kalau kita masih males baca Quran atau nggak ada waktu untuk baca Quran, bukan kita lagi sibuk, bukan kita nggak punya waktu, bukan, ya. Tapi kemuliaan Al-Quran itu belum bisa bersanding indah di hati kita yang masih kotor. Tuh jawabannya tuh. Iya. Kalau kita masih nggak punya waktu buat Al-Quran, bukan kita sibuk, bukan. Ya, bukan sebetulnya kita lagi nggak ada waktu, enggak. Cuman kemuliaan Al-Quran masih belum bisa bersama kita karena hati yang masih kotor tuh.